Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang bab 17 pengauditan siklus persediaan dan penggudangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Daniati dan anggota kelompok saya ada Maulida Dian Fitri, Reynara Rizky Fabian, Ayesa, Khairunisa Villa, dan Adila Leticia. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan yang bersangkutan dalam siklus persediaan dan penggudangan. Yang kedua, menjelaskan 5 bagian dalam pengauditan siklus persediaan dan penggudangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas akuntansi biaya. Tujuan keempat yaitu menerapkan prosedur analitis untuk akun-akun dalam siklus persediaan dan penggudangan. Yang kelima, merancang dan melaksanakan observasi fisik dalam pengujian audit atas persediaan. Kemudian tujuan yang keenam yaitu merancang dan melaksanakan pengujian audit untuk penetapan harga dan kompilasi persediaan. Pengertian siklus persediaan dan penggudangan adalah siklus yang unik karena erat hubungannya dengan siklus-siklus transaksi yang lain. Pada sebuah perusahaan manufaktur, bahan baku masuk ke siklus persediaan dan penggudangan dari siklus pembelian dan pembayaran. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung masuk melalui siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan penggudangan berakhir dengan terjadinya penjualan barang dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas pengauditan persediaan antara lain. Yang A, persediaan seringkali merupakan akun dengan saldo terbesar dalam neraca. Yang B, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda sehingga menyulitkan pengawasan dan perhitungannya. Yang C, persediaan barang tertentu seperti berlian, bahan kimia, dan suku cadang peralatan elektronik sering menyulitkan auditor untuk mengobservasi dan menilainya. Yang D, penilaian persediaan kadang-kadang juga sulit apabila diperlukan penaksiran atas barang yang sudah using atau kuno dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang E, terdapat beberapa metode penelitian persediaan yang diakui oleh standar akuntansi keuangan dan sejumlah entitas menerapkan metode penelitian yang berbeda untuk berbagai jenis persediaan. Yang satu, fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan yang bersangkutan. Persediaan bisa memiliki berbagai macam bentuk, tergantung sifat entitasnya. Untuk perusahaan dagang, pengecer, dan pedagang besar, akun terbesar dalam neraca sering berupa persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Pada gambar 17 strip 1, melukiskan aliran fisik barang dan aliran biaya dalam siklus persediaan dan penggudangan untuk sebuah perusahaan manufaktur. Perhatikanlah pendebitan atas akun T, persediaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk melihat bagaimana siklus penggajian dan personalia. Keterkaitan langsung dengan siklus penjualan dan penerimaan piutang terjadi pada saat barang jadi berkurang atau dikredit dan pembebanan di pendebitan ke akun harga pokok penjualan. Berikut adalah gambar 17 strip 1 aliran persediaan dan biaya. Siklus persediaan dan penggudangan dapat dipandang sebagai dua sistem terpisah tetapi berkaitan erat, yaitu menyangkut aliran fisik barang dan aliran biaya yang bersangkutan. Ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan penggudangan sebagai berikut. Yang A, pembuatan order pembelian. Siklus pembelian dan penggudangan dimulai dengan adanya permintaan bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai perlu diciptakan apakah pembelian persediaan untuk bahan baku
dalam perusahaan manufaktur, ataupun untuk barang jadi dalam perusahaan dagang pengecer. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta agar bagian pembelian memesan persediaan. Permintaan ini bisa diinisiasi oleh pegawai gudang ketika bahan baku dibutuhkan, atau oleh perangkat lunak komputer yang secara otomatis akan memesan barang ketika persediaan mencapai tingkat tertentu. Dipesan ketika ada permintaan untuk kebutuhan produksi atau dipesan secara rutin setelah dilakukan perhitungan persediaan periodik. Yang B, penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku yang juga merupakan bagian dari siklus pembelian dan pembayaran, meliputi inspeksi atas barang yang diterima untuk memeriksa kebenaran jumlah maupun kualitasnya. Bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang yang akan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan sebelum pembayaran bisa dilakukan. Setelah diperiksa, bahan baku dikirim ke gudang dan kopi dari laporan penerimaan barang atau electronic notification berkenaan dengan penerimaan barang. Biasanya dikirim juga ke bagian pembelian, bagian gudang, dan bagian utang usaha. Pengawasan dan pertanggungjawaban diperlukan pada setiap pengiriman atau perpindahan barang. Yang C, penggudangan bahan baku. Segera setelah diterima, bahan baku biasanya disimpan dalam gudang. Apabila bagian lain memerlukan bahan baku untuk diproduksi, pegawai dari bagian produksi mengirimkan permintaan bahan baku yang telah mendapat otorisasi dari kepala bagian produksi, perintah kerja, atau dokumen serupa itu, yang menyebutkan jenis dan jumlah material yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memutakhirkan master file persediaan perpetual dan mencatat pengiriman dari bahan baku ke akun persediaan barang dalam proses. Pada entitas yang memiliki manajemen persediaan terintegrasi dan menggunakan sistem akuntansi berkomputer, pemutakhiran ini berlangsung secara otomatis. Yang D, pengolahan barang. Proses pengolahan barang sangat bervariasi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Perusahaan menentukan barang yang akan diproduksi berdasarkan pesanan tertentu dari konsumen, ramalan penjualan, tingkat persediaan yang ditetapkan di muka atau atas dasar lain. Biasanya perusahaan memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis, kuantitas barang yang akan diproduksi. Yang E, penyimpanan barang jadi. Setelah barang jadi selesai, barang-barang tersebut disimpan di gudang, menunggu pengiriman ke konsumen. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, persediaan barang jadi berada dalam pengawasan fisik di lokasi yang terpisah, di area yang hanya bisa dimasuki oleh petugas tertentu. Pengendalian atas barang jadi sering dipandang sebagai bagian dari siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang F, pengiriman barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penerimaan piutang. Pengiriman barang ke konsumen dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya. Pada kebanyakan transaksi penjualan, pengiriman sesungguhnya menjadi penyebab terjadinya pengakuan piutang dan penjualan dalam sistem akuntansi. Oleh karena itu, pengiriman barang jadi harus diotorisasi dengan menggunakan dokumen pengiriman barang yang tepat. Yang G, master file persediaan perpetual. Master file persediaan perpetual adalah suatu catatan yang biasanya secara khusus digunakan untuk bahan baku dan barang jadi. Kebanyakan perusahaan tidak menyelenggarakan catatan perpetual untuk barang dalam proses. Master file persediaan perpetual biasanya berisi informasi tentang jumlah unit persediaan yang dibeli, dijual, dan sisa dalam persediaan. Untuk pembelian bahan baku, master file persediaan perpetual dimutakhirkan secara otomatis ketika pembelian persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan pembelian. Berikut adalah fungsi-fungsi dalam siklus persediaan dan penggunaan yang dicatat oleh gambar tersebut.
Selanjutnya yang kedua, bagian-bagian dalam pengauditan persediaan. Tujuan keseluruhan pengauditan siklus persediaan dan penggunaan adalah untuk memberikan asuransi bahwa laporan keuangan menyajikan bahwa bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi secara wajar. Audit atas siklus persediaan dan penggunaan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas dalam siklus. Yang pertama, pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Yang kedua, transfer aset dan biaya internal. Yang ketiga, pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Yang keempat, observasi penghitungan fisik persediaan. Yang kelima, penetapan harga dan kompilasi persediaan. Selanjutnya, pembelian pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal ketiga fungsi ini dan kemudian melakukan pengujian pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi pada kedua siklus, yaitu siklus pembelian dan pembayaran, serta siklus penggajian dan personalia. Pengujian tersebut harus memuaskan auditor bahwa pengendali yang berkaitan dengan pembeli, bahan baku, dan biaya manufaktur beroperasi secara efektif dan bahwa transaksi pembelian telah ditetapkan dengan benar. Apabila tenaga kerja langsung merupakan bagian yang signifikan dari persediaan barang yang diproduksi, auditor harus memeriksa ketepatan akuntansi untuk biaya-biaya yang tercakup dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, transfer aset dan biaya internal. Klien mencatat aktivitas ini dalam catatan akuntansi biaya yang independen terhadap siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit atas siklus persediaan dan penggunaan. Yang ketiga, pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Pencatatan pengiriman barang dan biaya yang bersangkutan merupakan fungsi akhir. Karena ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan pengumpulan piutang, auditor memperoleh pemahaman dan menguji pengendalian internal atas catatan pengiriman sebagai bagian dari pengauditan atas siklus tersebut, termasuk prosedur-prosedur untuk memeriksa ketelitian pengkreditan atas catatan persediaan dalam master file persediaan perpetual. Yang keempat, observasi perhitungan fisik persediaan. Auditor harus mengobservasi atau mengamati perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien untuk memastikan bahwa persediaan terbukukan sungguh-sungguh ada pada tanggal neraca telah dihitung dengan benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti penting yang digunakan untuk memeriksa keberadaan dan perhitungan persediaan. Lebih-lebih jika persediaan material terhadap laporan keuangan. Yang kelima, penetapan harga dan kompilasi persediaan. Biaya perolehan yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien telah menerapkan metode persediaan yang sesuai dengan standar akuntansi dan konsisten dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memeriksa biaya perolehan ini disebut pengujian harga. Selain itu, auditor juga harus melakukan pengujian kompilasi persediaan, yaitu pengujian yang dilakukan untuk memeriksa apakah perhitungan fisik telah diikhtisarkan dengan benar, jumlah dan harga telah dikalikan dengan benar, dan hasil perkalian tersebut telah dijumlahkan vertikal untuk kemudian dicocokkan dengan saldo di buku besar. Selanjutnya, gambar 17.3 pengauditan persediaan. Ini meringkas 5 bagian dari siklus pengauditan atas persediaan dan penggunaan. Karena adanya saling keterkaitan antara siklus persediaan dan penggunaan dengan siklus lainnya, beberapa bagian dari audit atas persediaan akan lebih efisien apabila diuji dengan pengujian atas audit atas siklus lainnya. Seperti terlihat pada gambar 17.3, auditor menguji pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead sebagai bagian dari pengujian atas siklus pembelian dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia.
Selanjutnya, auditor menguji pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya terkait dalam pengauditan atas siklus penjualan dan penerimaan piutang. Karena kita telah membahas bagaimana auditor memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan pengujian pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus-siklus lain pada bab-bab yang lalu. Pengujian tersebut tidak kita ulangi di sini kotak pertama dan ketiga dalam gambar 17.3. Yang ketiga, pengauditan akuntansi biaya. Pembahasan tentang pengauditan akuntansi biaya akan kita mulai dengan transfer internal mulai dari bahan baku ke barang dalam proses dan kemudian ke persediaan barang jadi. Sistem dan pengendalian akuntansi biaya berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Perbedaan ini sangat bervariasi dan lebih banyak dibandingkan dengan bidang audit lainnya karena keanekaragaman untuk persediaan dan kecanggihan yang diinginkan manajemen. Yang A, pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berkaitan dengan proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan jejak biaya bahan baku diminta hingga selesainya hasil produksi dan memindahkannya ke gudang. Pengendalian ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua, pengendalian atas biaya yang bersangkutan. Master file persediaan perpetual diselenggarakan oleh orang yang tidak bertugas menyimpan aset atau tidak memiliki akses ke aset adalah pengendalian akuntansi biaya untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang pertama, menyediakan catatan tentang persediaan yang ada yang digunakan untuk menginisiasi produksi atau permintaan tambahan bahan baku atau barang. Yang kedua, menyediakan suatu catatan tentang pemakaian bahan baku dan penjualan barang jadi yang bisa direview untuk melihat ada tidaknya barang yang sudah usang atau lambat laku. Yang ketiga, menyediakan catatan yang dapat menunjukkan penanggung jawabnya apabila terjadi selisih antara hasil perhitungan fisik dengan jumlah yang tercantum dalam catatan perpetual. Yang B, pengujian akuntansi biaya. Konsep pengauditan akuntansi biaya persediaan tidak berbeda dengan apa yang telah kita bahas untuk siklus-siklus transaksi lainnya, yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luasnya pengujian pengendalian, dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk memenuhi tujuan audit transaksi. Auditor biasanya menekankan pada 4 aspek akuntansi biaya sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan, yang kedua dokumentasi dan catatan untuk perpindahan persediaan, yang ketiga master file persediaan perpetual, yang keempat catatan harga pokok per unit. Satu, pengendalian fisik. Pengujian atas pengendalian fisik bahan baku barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan auditor biasanya dibatasi pada observasi dan meminta keterangan. Auditor dapat memeriksa area gudang bahan baku untuk menentukan apakah persediaan dilindungi dari kemungkinan pencurian dan penyalahgunaan dengan menggunakan gudang berkunci atau alat pengaman lainnya. Termasuk ada tidaknya pertanggungjawaban penyimpangan dalam gudang. Auditor dapat meminta keterangan dari pertanggungjawaban gudang tentang tugas mereka yang berkaitan dengan pengawasan atas persediaan yang mereka monitor. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengendalian fisik sangat tidak memadai, sehingga persediaan akan menjadi sulit untuk dihitung dengan tepat, maka auditor harus memperluas observasi atas pengujian perhitungan fisik persediaan untuk memastikan bahwa perhitungan yang memadai telah dilakukan. Yang kedua, dokumentasi catatan untuk perpindahan persediaan.
Pusat perhatian auditor dalam memeriksa perpindahan atau transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya adalah pada ada tidaknya pencatatan atas perpindahan barang. Apakah semua perpindahan dicatat dan apakah kuantitas, deskripsi, serta tanggal dari semua catatan dilakukan dengan akurat. Pemberian label dengan standar design barcode yang bisa di-scan dengan barcode reader serta penggunaan teknologi lain akan memudahkan bakal lain untuk menelusur jejak pergerakan barang sepanjang proses produksi. Pada waktu pengauditan perpindahan persediaan, auditor pertama-tama harus memahami pengendalian internal klien dalam pencatatan perpindahan sebelum auditor melakukan pengujian yang relevan. Setelah pengendalian internal dipahami, auditor akan mudah melakukan pengujian pengendalian atau pengujian substantif golongan transaksi dengan memeriksa dokumen dan catatan untuk menguji tujuan keterjadian dan ketelitian perpindahan barang dari gudang bahan baku ke pabrik. Selanjutnya yaitu aspek akuntansi biaya yang ketiga adalah master file persediaan perpetual. Keandalan master file persediaan perpetual mempengaruhi saat dan luasnya pemeriksaan fisik persediaan yang akan dilakukan auditor. Apabila master file persediaan perpetual akurat, auditor dapat menguji penghitungan fisik persediaan sebelum tanggal neraca. Auditor menguji master file persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan dan pengurangan jumlah persediaan dalam master file. Sebagai contoh, sebagai bagian dari pengujian catatan perpetual, auditor bisa memeriksa dokumen-dokumen pendukung aktivitas persediaan termasuk penambahan sebagai akibat pembelian bahan baku, pengurangan karena digunakan dalam produksi, kenalkan dalam persediaan barang jadi sebagai akibat selesainya proses produksi dan pengurangan dalam persediaan barang jadi karena dijual. Aspek yang keempat dalam akuntansi biaya yaitu catatan harga pokok per unit. Data biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead akurat sangat penting untuk penetapan wajar persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk menyelenggarakan data biaya yang akurat, klien harus mengintegrasikan catatan akuntansi biaya dengan catatan produksi dan akuntansi lainnya. Dalam menilai pengalokasian biaya overhead ini, auditor harus mempertimbangkan kewajaran metode alokasi, kesesuaian asumsi metode dengan standar akuntansi, dan konsistensi penerapannya. Manajemen biasanya mengalokasikan overhead dengan menggunakan total biaya tenaga kerja langsung sebagai basis pengalokasian. Dalam situasi demikian, tarif overhead merupakan rata-rata dari total biaya overhead pabrik dibagi dengan total biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat yaitu prosedur analitis. Di sini terdapat tabel 17.1 prosedur analitis untuk siklus persediaan dan penggudangan. Prosedur analitis yang pertama yaitu membandingkan presentase laba kotor dengan tahun lalu. Kemungkinan kesalahan penyajiannya yaitu lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Prosedur analitis yang kedua yaitu membandingkan kecepatan perputaran persediaan atau harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan dengan tahun lalu. Kemungkinan kesalahan penyajian yang dapat ditemukan yaitu keuangan persediaan yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan, lebih saji atau kurang saji persediaan. Prosedur analitis yang ketiga yaitu membandingkan harga pokok per unit dengan tahun lalu. Kemungkinan kesalahan penyajiannya yaitu lebih saji atau kurang saji harga pokok per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian prosedur analitis yang keempat yaitu membandingkan biaya produksi tahun ini dengan tahun lalu atau biaya variabel harus disesuaikan untuk perubahan dalam volume. Kemungkinan kesalahan penyajiannya yaitu kesalahan penyajian harga pokok per unit persediaan, terutama biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kelima, observasi fisik persediaan. Karena persediaan sangat berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, maka pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien menjadi lebih penting untuk observasi fisik persediaan maupun untuk penetapan harga serta kompilasi daripada untuk area-area audit yang lain.
Contoh pertimbangan kunci yang harus dilakukan auditor meliputi metode penilaian persediaan yang harus dipilih oleh manajemen, potensi terjadinya keusangan persediaan, resiko bahwa persediaan barang konsinyasi bercampur baur dengan persediaan milik perusahaan sendiri. Kemudian dengan memahami pengaruh dari bisnis dan bidang usaha klien terhadap persediaan, auditor menilai risiko bisnis klien untuk menentukan apakah risiko tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian material dalam persediaan. Setelah menilai risiko bisnis klien, auditor menentukan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren untuk persediaan, yang pada umumnya tinggi pada bidang-bidang usaha seperti manufaktur dan perusahaan dagang. Auditor sering menilai tinggi risiko inheren untuk perusahaan-perusahaan dengan persediaan yang signifikan tergantung pada situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada persyaratan observasi persediaan. Standar audit 501 berisi ketentuan sebagai berikut. Jika persediaan berjumlah material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan dengan yang pertama, menghadiri perhitungan fisik persediaan, kecuali tidak praktis untuk satu, mengevaluasi instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan persediaan fisik. Yang kedua, mengobservasi pelaksanaan prosedur penghitungan yang dibuat oleh manajemen. Yang ketiga, menginspeksi persediaan. Dan yang keempat, menguji perhitungan fisik. Yang B, yaitu melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan hasil penghitungan fisik aktual. Selanjutnya di sini yang pertama, yaitu mengevaluasi instruksi dan prosedur yang dibuat oleh manajemen. Pengendalian yang memadai atas perhitungan persediaan antara lain meliputi adanya instruksi dan prosedur yang dibuat manajemen tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penghitungan fisik tersebut. Sebelum penghitungan fisik dilakukan, auditor itu harus mengevaluasi apakah instruksi dan prosedur tersebut memadai sehingga daripadanya dapat diharapkan hasil perhitungan fisik yang akurat. Di sini ada hal-hal yang relevan bagi auditor dalam mengevaluasi instruksi dan prosedur antara lain. Yang pertama itu menerapkan aktivitas pengendalian yang tepat dalam perhitungan fisik. Contohnya itu bagaimana pengawasan atas formulir untuk pencatatan hasil penghitungan atau label barang, baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan. Apakah dilakukan penghitungan kedua oleh tim yang berbeda. Yang kedua itu identifikasi yang tepat atas persediaan yang ada. Sebagai contoh, adanya tingkat penyelesaian barang yang masih dalam proses. Lalu yang ketiga, prosedur yang digunakan untuk mengestimasi kuantitas fisik seperti prosedur yang mungkin diperlukan dalam mengestimasi kuantitas fisik suatu timbunan batu bara atau cairan yang disimpan dalam tangki. Yang keempat itu pengendalian terhadap pergerakan persediaan di antara area serta pengiriman dan penerimaan persediaan sebelum dan sesudah tanggal penghitungan fisik. Sebagai contoh, di sini perusahaan diliburkan selama penghitungan fisik berlangsung, sehingga tidak ada barang yang masuk atau keluar pada saat penghitungan fisik berlangsung. Next. Yang kedua itu mengobservasi pelaksanaan prosedur penghitungan. Hal terpenting dalam mengobservasi persediaan adalah menentukan apakah penghitungan fisik itu dilakukan sesuai dengan instruksi yang ditetapkan klien. Untuk mencapai hal tersebut, auditor ini harus wajib hadir pada saat penghitungan fisik berlangsung. Apabila personel klien tidak mengikuti instruksi, auditor harus memberitahu pengawas atau supervisor untuk memecahkan masalah atau memodifikasi prosedur observasi fisik. Sebagai contoh, apabila prosedur menghendaki agar suatu tim menghitung persediaan dan tim kedua menghitung ulang untuk menguji ketelitian, auditor harus memberitahu manajemen apabila ternyata kedua tim tersebut bekerja bersama-sama. Hal ini bertentangan dengan prosedur dan tujuan pengawasan dari penghitungan tim kedua tidak akan tercapai. Dalam mengobservasi pelaksanaan prosedur penghitungan, terdapat keputusan auditor. Yang keputusan auditor ini ada 3, yaitu saat penghitungan fisik, ukuran sampel, dan pemilihan unsur. Di sini
ada penjelasan dari keputusan auditor, yaitu saat penghitungan fisik, auditor ini memutuskan apakah penghitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun. Pertama, berdasarkan ketelitian dan dalam master file persediaan perpetual. Yang kedua itu ukuran sampel. Ukuran sampel dalam observasi fisik lebih ditentukan oleh beberapa jam waktu yang disediakan daripada jumlah unsur persediaan yang akan dihitung. Yang ketiga itu pemilihan unsur. Ketika auditor mengobservasi penghitungan persediaan yang dilakukan klien, auditor itu harus cermat untuk mengobservasi penghitungan atas unsur yang paling signifikan dan sampel yang representatif dari unsur-unsur yang tipikal. Yang kedua, meminta keterangan tentang unsur-unsur yang mungkin usang atau rusak. Yang terakhir, membahas dengan manajemen alasan tidak mengikut sertakan unsur yang material. Next. Selanjutnya di sini ada pengujian observasi fisik, di mana tujuan memeriksa kecocokan saldo tidak dimasukkan dalam tujuan audit saldo ini, karena akan dibahas dalam komplikasi persediaan. Di sini terdapat tabel tujuan audit saldo dan pengujian rinci saldo untuk observasi fisik persediaan. Di sini ada tujuan audit saldonya itu ada keberadaan dan kelengkapan. Keberadaan itu artinya persediaan sebagaimana tercantum dalam label sungguh-sungguh ada. Prosedur observasi persediaannya itu auditor memilih suatu sampel secara acak dari nomor label dan identifikasi label dengan nomor tersebut yang dilekatkan pada persediaan. Lalu auditor mengamati apakah ada pergerakan persediaan selama penghitungan berlangsung. Di sini ada komentarnya. Tujuannya itu adalah untuk menemukan pencantuman persediaan yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua di sini ada kelengkapan, yang artinya persediaan yang ada dihitung dan dicantumkan dalam label, dan label dipertanggungjawabkan untuk memastikan tidak adanya hilang. Prosedur observasi persediaannya yaitu memeriksa persediaan untuk memastikan bahwa persediaan diberi label. Lalu mengamati apakah ada pergerakan persediaan selama penghitungan berlangsung, meminta keterangan apakah ada persediaan yang disimpan di tempat lain. Lalu memeriksa sebuah label yang telah digunakan dan tidak digunakan untuk memastikan tidak adanya atau hilang atau disengaja dihilangkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu catat nomor-nomor label yang telah digunakan dan tidak digunakan untuk tindak lanjut berikutnya. Komentarnya itu, perhatian utama harus ditujukan pada penghilangan sekelompok besar persediaan. Lalu pengujian ini harus dilakukan pada tahap akhir penghitungan fisik. Pengujian ini juga harus dilakukan pada tahap akhir penghitungan fisik. Next. Yang selanjutnya itu persediaan dihitung dengan akurat atau ketelitian, di mana prosedur observasinya itu hitung ulang hasil penghitungan klien untuk memastikan apakah hasil perhitungan ini yang tercantum dalam label adalah akurat. Lalu membandingkan hasil perhitungan fisik dengan master file persediaan perpetual dan mencatat hasil perhitungan klien untuk pengujian berikutnya. Komentarnya itu, pencatatan hasil penghitungan klien dalam kertas kerja audit tentang daftar penghitungan persediaan dilakukan dengan dua alasan. Yang pertama itu untuk mendapatkan dokumentasi bahwa pemeriksaan fisik yang memadai telah dilakukan. Dan yang kedua itu untuk menguji kemungkinan klien mengubah catatan hasil penghitungan setelah auditor meninggalkan area audit. Selanjutnya ada penggolongan, di mana persediaan digolongkan dengan benar dalam label. Prosedur observasi persediaan itu memeriksa deskripsi persediaan yang tercantum pada label dan bandingkan dengan persediaan apakah termasuk bahan baku, bahan dalam proses, atau barang jadi. Lalu evaluasi apakah persentase tingkat penyelesaian dalam yang tercantum pada label untuk barang dalam proses masuk akal. Komentarnya itu, pengujian ini akan dilakukan sebagai bagian dari prosedur pertama dalam tujuan ketelitian. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan audit saldonya, bisa batas atau informasi yang diperoleh untuk memastikan bahwa penjualan dan persediaan telah dicatat pada periode yang tepat. Di sini yang pertama, prosedur observasi persediaan itu catat dalam file audit untuk tindak lanjut berikutnya nomor dokumen pengiriman yang terakhir digunakan pada akhir tahun. Komentarnya itu mendapat informasi bisa batas yang tepat untuk
Penjualan dan pembelian merupakan bagian yang penting dalam observasi persediaan. Next. Tujuan audit selanjutnya yaitu nilai bisa direalisasi atau persediaan yang usang atau tidak bisa digunakan, dikeluarkan, atau diberi tanda. Prosedur observasi persediaannya itu ujilah ada tidaknya barang usang dengan meminta keterangan dari pegawai pabrik dan manajemen. Dan waspadailah ada tidak barang usang atau rusak atau penuh tertutup debu atau berada di tempat yang tidak selayaknya. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah tujuan audit saldo hak, di mana klien memiliki hak atas persediaan yang tercatat dalam label. Prosedur observasi persediaannya itu minta keterangan tentang barang konsinyasi atau apakah ada barang milik konsumen yang dihitung sebagai persediaan. Perhatikan apakah ada barang yang bertanda bukan milik perusahaan atau barang titipan. Audit penetapan harga dan kompilasi. Auditor harus memeriksa bahwa perhitungan fisik atau catatan kuantitas perpetual telah ditentukan harganya dan dikompilasi dengan benar. Pengujian harga persediaan mencangkup semua pengujian atas harga per unit yang digunakan klien untuk memastikan bahwa harga tersebut benar. Kompilasi persediaan meliputi pengujian atas pengiktisaran pengujian fisik persediaan yang dibuat klien, perhitungan ulang harga dikalikan kuantitas, penjumlahan vertikal ikhtisar persediaan, dan menelusur totalnya ke buku besar. Yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Pengendalian internal sekitar penetapan harga pokok per unit yang terintegrasi dengan catatan produksi dan akuntansi lainnya memberikan asurans bahwa klien menggunakan biaya perolehan yang benar untuk persediaan akhir. Untuk mencegah dicantumkannya nilai persediaan yang sudah usang, klien harus memiliki review formal dan pelaporan tentang barang usang, lambat perputarannya, rusak, dan bahan dinilai terlalu tinggi. Klien juga perlu memiliki pengendalian internal untuk kompilasi persediaan untuk memastikan bahwa hasil perhitungan fisik diikhtisarkan dengan tepat, diberi harga sesuai dengan harga yang tercantum dalam catatan, dikalikan dan dijumlahkan dengan benar, dan dimasukkan ke dalam master file persediaan perpetual serta ke akun buku besar persediaan dengan jumlah yang tepat. Next. Yang kedua, prosedur penetapan harga dan kompilasi. Pada tabel 17.3 memperlihatkan tujuan audit dan pengujian yang bersangkutan dengan penetapan harga persediaan dan kompilasi atau kecuali untuk tujuan visa batas. Pengujian atas catatan akuntansi untuk visa batas dilakukan sebagai bagian dari penjualan atau siklus penjualan dan penerimaan piutang dan pembelian atau siklus pembelian dan pembayaran. Selanjutnya di sini ada tabel 17.3, tujuan audit saldo dan pengujian rinci saldo untuk penetapan harga persediaan dan kompilasi. Tujuan audit saldo yang pertama untuk kecocokan saldo. Persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan cocok dengan hasil perhitungan fisik, perkaliannya benar, demikian juga penjumlahannya, dan cocok juga dengan saldo di buku besar. Untuk prosedur observasi persediaan, lakukan pengujian kompilasi atau lihat tujuan keberadaan, kelengkapan, dan ketelitian. Lalu jumlahkan daftar persediaan untuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Telusur totalnya ke buku besar, kalikan kuantitas dengan harga atas unsur-unsur terpilih. Untuk komentarnya, batasilah pengujian kebenaran perkalian dan penambahan kecuali bila pengendalian internal lemah atau biasanya dilakukan dengan bantuan komputer. Next. Selanjutnya, untuk tujuan audit saldo yang kedua itu keberadaan unsur-unsur persediaan sebagaimana tercantum dalam daftar persediaan sungguh-sungguh ada. Untuk prosedur observasi persediaannya, telusur persediaan yang tercantum dalam daftar ke label persediaan dan catatan perhitungan auditor untuk memeriksa keberadaan dan deskripsi. Periksa nomor label yang belum digunakan yang tercantum dalam dokumentasi auditor untuk memastikan tidak ada label yang ditambahkan. Untuk komentarnya, 5 tujuan berikutnya dipengaruhi oleh hasil observasi fisik.
Pemeriksaan nomor tag dan perhitungan yang dilakukan sebagai bagian dari observasi perhitungan fisik ditelusur ke daftar persediaan sebagai bagian dari pengujian ini. Yang ketiga, untuk tujuan audit saldo kelengkapan, unsur-unsur persediaan yang ada telah tercantum dalam daftar persediaan. Untuk prosedur observasi persediaannya, telusur dari label persediaan ke daftar persediaan untuk memastikan persediaan yang tercantum dalam label telah dimasukkan ke dalam daftar. Periksa nomor-nomor label untuk memastikan tidak ada yang dibatalkan. Selanjutnya, untuk tujuan audit saldo keempat, untuk ketelitian, unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah akurat. Untuk prosedur observasi persediaannya, telusur persediaan yang tercantum dalam daftar ke label persediaan dan catatan perhitungan persediaan auditor untuk memeriksa kebenaran kuantitas dan deskripsinya. Lakukan pengujian harga persediaan. Next. Selanjutnya, untuk tujuan audit saldo yang kelima, unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan telah digolongkan dengan benar atau penggolongan. Untuk prosedur observasi persediaannya, periksa kebenaran penggolongan menjadi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dengan membandingkan deskripsi dalam label persediaan dan catatan pengujian perhitungan auditor dengan daftar persediaan. Untuk tujuan audit saldo yang keenam, unsur-unsur persediaan yang tercantum dalam daftar ditetapkan harganya sebesar nilai yang bisa direalisasi. Untuk prosedur observasi persediaannya, lakukan pengujian harga bisa direalisasi harga jual dan keusangan. Untuk tujuan audit saldo yang terakhir, yaitu hak, klien mempunyai hak atas persediaan yang tercantum dalam daftar persediaan. Untuk prosedur observasi persediaannya, telusur label persediaan yang bertuliskan bukan milik perusahaan ke daftar persediaan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar. Review kontrak-kontrak dengan konsumen dan pemasok dan mintalah keterangan dari manajemen untuk memeriksa kemungkinan dimasukkannya barang konsinyasi dan barang bukan milik perusahaan, atau tidak dimasukkannya barang milik perusahaan ke dalam daftar. Penilaian persediaan dalam melakukan pengujian penilaian persediaan, auditor berhadapan dengan 3 persoalan. Yang pertama, ada metode harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, penerapan metode harus konsisten dari tahun ke tahun. Yang ketiga, harus mempertimbangkan antara biaya perolehan dengan nilai pasar atau biaya pengganti atau nilai bersih bisa direalisasi. Penetapan harga persediaan yang dibeli. Tipe utama persediaan yang termasuk dalam kategori ini ialah bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan. Tahap pertama dalam memeriksa penilaian persediaan yang dibeli, auditor harus memastikan apakah klien metode MPKP masuk pertama keluar pertama, rata-rata tertimbang, atau metode lainnya. Auditor juga harus menentukan biaya mana yang harus dimasukkan dalam penilaian suatu unsur dan persediaan. Dalam memilih unsur persediaan yang akan ditetapkan, harga auditor harus fokus pada persediaan dengan saldo rupiah yang besar dan pada produk yang diketahui memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Auditor juga harus menguji suatu sampel yang representatif dan semua jenis persediaan bagian-bagian. Ini ada penetapan harga persediaan yang diproduksi. Dalam menetapkan harga barang yang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya bahan baku, auditor harus mempertimbangkan biaya perolehan unit bahan baku maupun jumlah unit yang diminta untuk menghasilkan suatu unit output, yaitu dengan memeriksa faktur dari penjualan atau master file persediaan perpetual. Auditor harus memeriksa spesifikasi teknis, menginspeksi barang jadi, atau mencari metode yang sama untuk menentukan jumlah unit yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Ada biaya tenaga kerja langsung, auditor harus memeriksa biaya tenaga kerja langsung per jam dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk. Biaya tenaga kerja langsung per jam dapat diverifikasi dengan memeriksa daftar gaji atau upah dan kontrak kerja. Ada overhead pabrik dalam proses
dan barang jadi tergantung pada pendekatan yang digunakan klien untuk mengalokasikan overhead pabrik. Auditor harus mengevaluasi metode yang digunakan secara konsisten dan kewajarannya, serta menghitung ulang untuk memastikan bahwa overhead pabrik telah dibebankan secara tepat. Pengintegrasian pengujian. Peringkatan auditor siklus persediaan dan penggudangan sebagai serangkaian pengujian terintegrasi. Yang pertama, pengujian siklus pembelian dan pembayaran. Auditor memeriksa pembelian persediaan sebagai bagian dan pengujian siklus pembelian dan pembayaran. Auditor juga mendapat bukti tentang ketelitian bahan baku yang dibeli dan semua biaya overhead pabrik kecuali biaya tenaga kerja. Biaya perolehan pembelian ini bisa mengalir langsung ke harga pokok. Dalam pengauditan di mana klien memiliki master file persediaan perpetual, auditor biasanya menguji hal ini sebagai bagian dari prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi siklus pembelian dan pembayaran. Yang kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memeriksa biaya tenaga kerja, kondisi yang sama diterapkan seperti halnya pada pembelian. Dalam banyak hal, catatan akuntansi biaya untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari siklus penggajian dan personalia. 3. Pengujian siklus penjualan dan pengumpulan piutang hubungan antara siklus. Kebanyakan pengujian audit dalam penggudangan barang jadi dan pengiriman serta pencatatan penjualan dilakukan ketika siklus penjualan dan pengumpulan piutang terjadi. Apabila klien menggunakan catatan akuntansi biaya, auditor bisa menguji standar harga pokok penjualan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan pengujian penjualan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Pengujian atas catatan akuntansi biaya berarti memeriksa pengendalian yang mempengaruhi persediaan yang tidak diperiksa auditor sebagai bagian dari pengujian ketiga siklus yang lalu. Auditor menguji pengendalian fisik, pemindahan biaya bahan baku ke barang dalam proses pemindahan, biaya produksi barang yang sudah selesai ke barang jadi, master file persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Lima, persediaan fisik, penetapan harga dan kompilasi. Dalam menguji persediaan fisik, auditor bisa mentitik beratkan pada master file persediaan perpetual. Auditor dapat mengobservasi dan penghitungan fisik persediaan pada suatu waktu tertentu selain dan saat akhir tahun dan mengandalkan pada catatan perpetual yang telah mencatat secara memadai kuantitas persediaan. Ketiga, menguji harga pokok per unit sampai pada suatu batas tertentu. Auditor juga bisa mengandalkan pada pengujian catatan biaya yang dilakukan selama pengujian substantif golongan transaksi. Catatan standar biaya juga berguna untuk pembanding dengan harga pokok per unit yang sesungguhnya. Ketika auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian klien mengenai pengungkapan persediaan dan melakukan pengujian atas pengendalian tersebut dan pengujian substantif lain untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk tempat tujuan penyajian dan pengungkapan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.